Oke guys, jumpa lagi di channel Upex ID. Kali ini saya akan memberikan update terbaru di channel ini ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi teman-teman yang baru bergabung atau baru nonton video ini. Jangan lupa juga share kepada teman-teman kalian agar apa tutorial yang saya buat atau tutorial yang saya buat di channel ini bermanfaat ya. Kebetulan kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara akses SSH server atau akses SSH di server kita menggunakan TTY Bridge ya. Jadi ini request dari teman kita barusan, saya baru ingat juga karena untuk di CasaOS aslinya ada beberapa cara untuk akses SSH via CasaOS maupun Docker ya. Nah, ada 3 cara. Yang pertama yaitu teman-teman langsung ke hostnya. Kalau saya biasanya pakai CMD, tinggal ketik saja SSH seperti ini, kemudian username dan IP address gini. Nah, seperti ini tinggal teman-teman enter saja. Atau cara kedua yaitu langsung di dashboard CasaOS-nya, di pojok kiri atas ini ada terminal dan logs. Teman-teman tinggal langsung masuk saja username dan passwordnya seperti ini. Nah, untuk cara ketiga yaitu menggunakan Docker. Namun Dockernya ini harus aksesnya ke terminal langsung ke server kita ya. Di sini teman-teman masuk dulu ke CasaOS-nya, di dashboardnya seperti ini, kemudian masuk di App Store. Nah, jika teman-teman sudah masuk di App Store, kemudian untuk store-nya masih belum banyak, di saya sudah hampir 700 ya, 695 karena ada beberapa repositori dari store yang telah saya pasang. Nah, di sini ada beberapa pilihan, teman-teman tinggal ketik saja SSH seperti ini. Nah, jadi di sini banyak ya untuk aksesnya, dari Remina ini juga, kemudian dari Open SSH Server juga bisa. Nah, namun untuk lebih yang simpel yaitu menggunakan dari TTY Bridge namanya. Nah, ini dia TTY Bridge. Nah, jadi produknya ini dari developernya langsung untuk akses ke root dari server kita ya, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa previewnya saja seperti ini. Kemudian di sini ada juga TTY Bridge as a bridge ya, untuk istilahnya penghubung ya antara host dengan environment ya, seperti itu. Kemudian allowing the easy access and use the host terminal ya. Jadi istilahnya memberikan izin atau memberikan akses untuk host lewat terminal via web ya, seperti itu. Nah, caranya seperti biasa, di sini requirement memorinya kecil ya, 8 MB. Jadi teman-teman jika menggunakan STB HG yang RAM 1 GB itu atau Raspberry Pi yang 512 atau 1 GB RAM-nya itu lega masih ya, seperti itu. Nah, pada tutorial saya seperti biasa saya install itu menggunakan custom install. Jadi teman-teman tinggal masuk saja, arahkan kursornya saja, kemudian custom install. Kemudian di sini ada beberapa konfigurasi, yaitu yang pertama untuk tagnya ini latest. Nah, jadi tadi juga sama kemarin itu ada beberapa tutorial yang WhatsApp gateway, kemudian Waha dari DevLike Pro juga, dan juga ada beberapa tutorial sebelumnya yang tidak support karena arsitekturnya berbeda ya, menggunakan Raspberry Pi, ada yang menggunakan Raspberry Pi yang kecil itu, pada lupa saya namanya, jadi P0 kalau nggak salah. Kemudian juga ada yang menggunakan ARM Debian ya. Jadi teman-teman untuk pengguna arsitektur yang lain, karena saya pakai X8664 atau mini PC, jadi tinggal ikuti saja cara ini. Namun jika menggunakan ARM, terkadang ininya harus diedit ya. Contoh misal ARM seperti ini atau ARM HF ya, seperti ini untuk Raspberry Pi ya, seperti itu. Kemudian juga di sini karena saya pakai X86, jadi tinggal pilih latest saja. Habis itu untuk networknya 2222 ini harus kosong. Jadi teman-teman di lokal server teman-teman untuk akses portnya itu 4 atau kuat 2 ini, atau 222 kali 4 ini harus kosong. Kemudian untuk volumenya ini teman-teman jangan diganti ya, karena ini untuk akses ke host terminalnya langsung. Kemudian untuk direktorinya ini ada di option atau di OPT. Kemudian untuk portnya ini 2222, kemudian untuk start commandnya ini login ya. Nah, sisanya privilege seperti biasa, karena ini punya privilege khusus untuk akses ke terminal, jadi biarkan saja default. Kemudian untuk memory limit di sini saya sarankan sesuaikan sih, cuma karena ini untuk usage penggunaannya itu kecil, jadi tidak usah ya, seperti itu saya biarkan max saja. Kemudian di sini CPU share-nya ini teman-teman bisa sesuaikan mau low, medium, dan high. Kalau saya pakai high saja karena
pada saat kita kirim command atau ketik command biar lebih cepat. Kemudian di bawah biarkan saja untuk restart polisinya unless stopped ya. Seperti biasa untuk installnya tergantung koneksi internet di rumah masing-masing. Nah, proses instalasinya sudah, kita cek saja di proses apakah sudah jalan. Ini masih belum muncul ya, ini sudah muncul TTY bridge ya ini. Kemudian di RAM juga kita lihat menggunakan berapa. Waduh, ternyata kecil ya penggunanya, jadi tidak masalah. Nah, kita refresh dulu untuk CasaOS-nya. Di sini sudah muncul new atau aplikasi baru. Nah, di sini ada titik 3, teman-teman bisa langsung open. Mau pakai tips seperti ini. Nah, di sini untuk using ZimOS untuk login command missing. Jadi jika ada error atau kendala jika teman-teman menggunakan ZimOS, teman-teman masukkan di environment variabelnya itu start command to bash ya. Yang tadi untuk di start commandnya itu ganti ke bash ya, seperti itu, atau bash. Kemudian untuk set HTTP username dan password, teman-teman isi saja di variabel to HTTP authentication ya, seperti itu. Jadi teman-teman bisa sesuaikan saja nanti, mungkin di part selanjutnya atau mungkin video selanjutnya saya akan berikan autentikasi ya untuk akses SSH ini, seperti itu. Nah, di sini juga ada official documentation, teman-teman tinggal open link saja. Ini akan lebih detail ya di sini untuk konfigurasi TTY bridge ini, dan juga ada beberapa seperti environment variable. Nah, contoh di sini ada execdir, kemudian start command, port, allow write. Nah, kalau bisa untuk menulis baca tulis, kemudian HTTP username dan HTTP password ya, seperti itu. Jadi teman-teman tinggal isi saja di env ya, seperti itu. Kemudian teman-teman jika ingin donasi ke sponsornya ini, teman-teman tinggal scan ini saja, dan juga jangan lupa join di channel ini ya, seperti itu. Nah, cukup basa-basinya, kita langsung saja klik, nanti akan terbuka tab baru. Nah, ini dia sudah. Jadi di sini teman-teman sudah masuk, saya besarkan saja biar kelihatan. Ini dia terminalnya, kita refresh saja. Oke, kita reload. Nah, ini teman-teman tinggal login saja, mau pakai username yang biasanya, kalau saya biasanya pakai root, kemudian passwordnya ya. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk terminalnya sudah bisa diakses dari luar, mungkin nanti akan saya buatkan jika ingin diberikan password ya, seperti itu. Tinggal teman-teman pakai sudo atau tidak. Jadi apt min-get update ya, contoh. Di sini saya cek update untuk sistem Debian yang ada di bawah CasaOS-nya. Nah, ternyata sudah terupdate semua ya, seperti itu. Mungkin videonya cukup singkat. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa join di channel ini agar teman-teman bisa dapat konten eksklusif dan lain-lainnya ya. Mungkin seperti itu saja. Mungkin tutorial selanjutnya akan saya buatkan menggunakan sekuritas atau teman-teman bisa akses dari luar. Contoh di Cloudflare Tunnel, teman-teman cukup tambah saja hostnya, karena pada video-video sebelumnya teman-teman bisa tonton saja di cara akses eksternal, sama seperti itu. Hanya saja nanti untuk portnya di belakang pakai port yang ini ya. Kemudian untuk autentikasinya juga nanti akan saya gandengkan dengan video selanjutnya ya. Jadi gimana cara aksesnya, kemudian nanti akan ada sekuritasnya, seperti itu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.